Lalu doa mulai. Selesai. Jadi selanjutnya karena kelihatan masih kurang semangat, kita jalan dulu. Oke. Selamat pagi, kayak pagi, semangat pagi, gitu ya? Ya. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Ulangi sekali lagi, kompak. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Sudah semangat untuk mulai belajar pagi hari ini ya. Saya tugas saya terlebih dahulu. Hari ini ada yang bisa hadir? Siapa? Tidak ada ya. Baik, yang mungkin hadir cuma satu orang ya. Jadi pembelajaran ini adalah kita akan belajar makam. Ada yang tahu apa itu makam? Area Ada yang lain? anyaman. Kalau untuk contoh kajiannya ada yang nggak ada? Kandungan kunci. Ada yang lain? Berarti kita akan mulai materi selanjutnya. Jadi untuk pembelajaran pagi ini yang pertama mendefinisikan teori pilihan dan proses bentuk, proses penghitungan pilihan, penetapan tip, hanya makna, perintah dan akhir. Hingga kedua menerapkan keterampilan dan sikap dalam membuat pilihan untuk bisa bentuk dengan menggunakan peralatan dan bahan yang sesuai keselamatan dan kesehatan kerja serta biaya kerja. Hingga ketiga menerapkan proses penyelesaian akhir produk yang ekstrim dalam proses bentuk. Selanjutnya untuk materi pembelajaran kita hari ini kita akan pelajari yang pertama pengertian makam, yang kedua sejarah makam, yang ketiga fungsi dan karakteristik makam, yang keempat bentuk makam, yang kelima jenis makam. Serta kita akan membahas praktek kandungan kunci makam. Selanjutnya untuk pengertian makam, menurut KBBI, makam adalah sebuah seni kerajinan menyebut dengan cara merakai dengan tiga bentuk suatu kerajinan. Yang kedua sejarah makam. Berawal pada abad ke-13, tradisi Arab mengikat sisa benang pada bagian kain. Jadi mereka mengikat seperti kerudung, kayu, dan berlati. Untuk yang kedua, makam menyebar ke Eropa, Asia, dan Afrika melalui pedagang dan laut Arab. Jadi para pelaut itu membuat makam sebagai hiburan ketika berada di laut dan sebagai barang barter untuk saat kita berlabuh di laut. Yang ketiga, makam masuk Inggris di abad ke-17 diajarkan laut ini kepada para jandanya untuk tidak popularitasnya di era Victoria. Selanjutnya, untuk fungsi dan karakteristik makam, yang pertama sebagai benda yang memiliki kegunaan fungsional, dekoratif, aksesoris, dengan pengikat tali menjadi buah estetis. Di sini ibu membawa produk-produk. Ada yang tahu ini apa? Bermanfaat. Ada yang tahu ini masuk ke fungsi yang mana? Fungsional, dekoratif, aksesoris. Ini masuk ke yang dekoratif dan anak. Yang kedua itu karakteristik makam dibuat dengan teknik simpul tangan manual dengan bahan yang digunakan ataupun alat yang digunakan building. Dari ini kita bisa menganalisis apa saja alat dan bahannya. Ada yang tahu ya? Halo. Pesawatnya building ya. Ada yang digunakan maju. Untuk contoh produk makam yang pertama itu adalah fungsional. Kita bisa gambar. Yang pertama ada tas, ada sarung bantal, ada sarung botol, ada lampu. Yang kedua dekoratif, yang kedua ada tulisan gambar. Yang pertama ada hiasan dinding, ada lampu tenda, ada tirai, ada rumah pot. Yang terakhir aksesoris fashion, ada gantungan kunci, gelang, kalung, ada yang pinggang dan ada bandana. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis simbol makam. Yang pertama itu simbol kepala. Jadi simbol kepala merupakan simbol dasar dalam membuat proyek makam. Biasa digunakan untuk mengikat tali pada tiap penyangga. Untuk contohnya sudah bisa dilihat pada gambar seperti di bawah. Di bagian atasnya ini merupakan simbol kepala. Untuk cara membuatnya bisa diganti gitu ya. Baik, sudah bisa dipahami? Ya. Nanti kami juga simbol spiral. Simbol spiral merupakan simbol yang memberikan efek spiral beriuk-beriuk bergelombang. Jadi untuk cara membuatnya itu dari memulai dari sisi yang sama. Ketika dipotong pada bagian kanan dan kiri ini sudah ada simbol spiral yang dikomodasi dengan manik-manik. Untuk spiral ya. Nah, untuk cara membuatnya bisa diganti dulu.
digunakan untuk menggabungkan dua tali menjadi satu. Dasarnya bisa digunakan ketika para pelaut mengikat layar kapal sama membuat drag itu sebesar. Untuk contohnya yang bisa dilihat di produk bagian atas, tengah, dan bawah ini merupakan simpul segitiga. Untuk gambarnya bisa dilihat di video. Digunakan untuk membungkus beberapa helai tali menjadi satu. Untuk pada bagian bagian ini, bagian terakhir merupakan tidak dibungkus. Ini menggunakan agar kalau melompat ketika baju ini tidak berlambang. Posisi waktu itu untuk cara buatnya bisa dilihat di video. Oke, sudah selesai tadi ya. Selanjutnya yang terakhir simpul ini pertama simpul yang biasa membuatnya dengan metal tali, hampir sama dengan simpul spiral, hanya saja karena simpul spiral itu membuatnya dari sisi yang sama. Jika simpul sisi ini bergantian kanan dan kiri. Untuk cara membuatnya bisa dilihat di video juga. Oke, sudah bisa diketahui ya. Ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah dijelaskan ini. Kalau juga memberikan latihan soal untuk kalian kerjakan selama 15 menit, kalian berdoa karena akan dimulai. Baik, sudah mengumpulkan soalnya semua ya? Sudah. Kita akan membuat taktik dan memilih dari simpul yang sudah kita kasih. Oke, satu orang itu memilih satu simpul yang akan dibuat menjadi gambar lagi. Kita akan membagikan alat gambarnya untuk bentuknya dibuat dan digunakan itu ya. Simpul kepala yang seperti tadi. Baik, setelah selesai membuat craft dan gabungan kunci makram, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran dari apa aja? Ada yang tahu? Baca. Ya, kenapa? Dari pengertian makram sebenarnya fungsi untuk kalian semua. Biasanya ibu akan memberi tugas untuk berdepan dan pembelajaran yang pertama, mencari 3 bebas yang akan dibuat dengan perhatian penggunaan produksi tadi. Yang kedua, pada pertemuan minggu depan kalian membuat kegiatan bikin makram. Baik, adakah yang ingin ditanyakan untuk materi pembelajaran minggu depan dan tugasnya?
sekian. Dari itu apabila ada kesalahan dan perbuatan mohon dimaafkan. Untuk anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, tetap belajar merupakan kunci dari sebuah sukses.